Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perangkat microcontroller Arduino. Arduino merupakan rangkaian elektronika yang berbasis microcontroller ATmega 328, keluaran dari vendor Atmel yang berasal dari negara Italia. Pada video kali ini kita akan membahas jenis dari perangkat microcontroller Arduino R3 yang bersifat open source hardware, yang mana kita dapat mengembangkan sesuai dengan keperluan. Nama lain dari Arduino adalah development board atau papan pengembangan, yang mana papan pengembangan ini bisa memudahkan pengguna dalam membangun rangkaian elektronika berbasis microcontroller dibandingkan membangun rangkaian memulai dari awal atau merangkai perangkat-perangkat atau komponen elektronika dari awal. Spesifikasi dari Arduino Uno yang versi R3. Yang pertama, pastinya Arduino ini, perangkat ini menggunakan chip microcontroller ATmega 328. Selanjutnya beroperasi pada tegangan DC sebesar 5 volt, memiliki input tegangan DC sebesar 7 volt sampai dengan 12 volt. Terdiri dari 14 pin digital I/O atau input output, yang mana 6 pin diantaranya merupakan sambungan PWM. Memiliki 6 buah input pin analog. Besar arus setiap pin I/O adalah 20 mA. Besar arus DC pin pada tegangan sebesar 3,3 volt adalah 50 mA dan memiliki kapasitas flash memory sebesar 32 KB, dan 2 KB-nya itu digunakan untuk bootloader. Selanjutnya memiliki kapasitas SRAM sebesar 2 KB. Memiliki kapasitas EEPROM sebesar 1 KB dan mampu bekerja pada clock speed sebesar 16 MHz. Dan di pasaran, perangkat microcontroller ini memiliki dimensi 68,6 mm kali 53,4 mm dengan berat 25 gram. Baiklah, gambar ini adalah bagian dari board Arduino. Kita lihat di sini ada inputan power USB yang akan terhubung ke komputer, dan ada power jack yang nantinya menjadi sumber tegangan untuk menghidupkan Arduino ini. Pada sistem power supply Arduino mempunyai dua koneksi, yaitu melalui USB, port USB, dan melalui port power jack atau power supply. Jika tegangan DC searah seperti penggunaan adaptor maupun baterai, biasanya koneksi ini menggunakan jack adaptor yang berkisar sekitar inputannya 7 volt sampai dengan 12 volt ya. Nah, apabila tegangan yang diberikan kurang dari 7 volt, maka dapat membuat rangkaian board Arduino menjadi kurang stabil. Begitu pula jika tegangan yang dimasukkan ke dalam perangkat Arduino ini melebihi dari 12 volt, maka Arduino menjadi lebih panas sehingga menjadi cepat rusak. Sumber tegangan menggunakan port adaptor sering dipakai jika Arduino ini telah diprogram dan dipasang pada peranti elektronika.
Di samping itu, port USB bisa digunakan untuk koneksi atau komunikasi antara rangkaian Arduino ini ke komputer untuk memprogramkan fungsi dari microcontroller ini, ya. Saat melakukan pemrograman, Arduino sebelumnya dirangkai ke dalam sistem peralatan. Bagian-bagian dari Arduino ini dapat kita lihat sebagai berikut. Di sini ada berbagai macam bagian-bagian Arduino. Yang pertama ada tombol reset. Tombol reset ini berguna untuk mereset board Arduino sehingga setiap data dan program yang pernah di-load ke dalam board dan microcontroller akan dihapus atau dikosongkan. Biasanya tombol reset ini bisa berupa tombol atau tombol kecil yang bisa ditekan hanya menggunakan jarum atau ujung pulpen dan sebagainya. Lalu ada ICSP atau In-Circuit Serial Programming. Ini adalah deretan pin yang memberikan fasilitas bagi user untuk melakukan pemrograman secara langsung pada microcontroller tanpa melalui bootloader Arduino. Ya. Di sini ada pin ICSP. Lalu ada pin RF. Pin RF digunakan sebagai pin referensi input tegangan analog yang dapat diatur melalui fungsi program analog reference pada program Arduino. Selanjutnya ada ground, pin ground. Pin ground sebagai sambungan ke ground tegangan, biasanya dihubungkan ke tegangan negatif. Selanjutnya ada pin digital, pin I/O digital, ya, dari 0 sampai 13. Pin digital merupakan pin sebagai port input atau output yang penggunaannya dapat dilakukan oleh program menggunakan fungsi digital write, digital read, dan pin mode. Arus yang mengalir pada setiap pin memiliki batas maksimal 40 mA dengan nilai hambatan resistor pull up 20 ohm hingga 50 ohm. Kita lihat pada pin digital ini ada pin 0 dan 1 sebagai RX atau TX. Pin 0 atau RX dimanfaatkan untuk menerima serial dan TTL atau transistor logic, sedangkan pin 1 atau TX digunakan untuk mengirimkan data TTL. Pin 2 dan 3 dapat digunakan melalui program menggunakan fungsi attach interrupt. Pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, dan pin 10 dan 11 dapat digunakan sebagai output PWM. Biasanya output PWM ini ada simbolnya seperti seperti ini, ya. Ada garis bergelombang seperti itu. Itu adalah tandanya pin tersebut bisa digunakan sebagai output PWM yang sebesar 8 bit dan dikonfigurasi menggunakan fungsi analog write. Jadi maksudnya apabila kita menggunakan pin ini, maka besaran outputnya itu bisa kita atur. Bisa kita atur nilainya, ya. Biasanya pin PWM ini dihubungkan ke komponen elektronika seperti potentiometer yang nanti nilainya bisa berubah outputnya. Selanjutnya ada pin 10 sebagai SS, pin 11 sebagai MISO, dan pin 13 sebagai SCK. Digunakan untuk mendukung proses komunikasi berbasis SPI. Di dekat pin 13 terdapat pin LED yang akan menyala ketika pin bernilai high
Namun ketika bernilai low, maka pin akan bernilai padam. Port USB berguna untuk memberikan catu daya dari komputer ke Arduino ketika memasukkan program ke microcontroller sebagai media komunikasi secara serial atau board Arduino dengan komputer. Jadi, pada board Arduino ini selain catu dayanya itu berasal dari power jack, juga bisa berasal dari power USB yang dihubungkan langsung ke komputer. Lalu ada jack adaptor atau power jack. Tegangan DC ini port tegangan untuk tegangan DC ini berfungsi sebagai sambungan input sumber tegangan DC berupa jack, biasanya dari adaptor maupun baterai. Selanjutnya ada pin power. Ada pin power. Di sini ada pin VCC atau pin FIN ya. Pada saat Arduino menggunakan sumber tegangan dari luar board, maka kita bisa memanfaatkan pin ini sebagai sumber tegangan peralatan yang akan dikontrol. Jadi apabila ada kita menggunakan board tambahan seperti breadboard, maka pin VCC ini akan kita hubungkan ke lubang positif yang ada di breadboardnya. Lalu pin 5 volt merupakan keluaran tegangan maksimal 5 volt yang secara otomatis diatur oleh regulator board Arduino. Ada pin 3V3 merupakan pin sumber tegangan sebesar 3,3 volt yang dikeluarkan regulator board Arduino dengan nilai arus listrik maksimal 50 mA ya. Selanjutnya ada pin GND atau ground. Ground ini merupakan pin untuk jalur sambungan grounding Arduino. Jadi tadi ada yang 5 volt dan 3,3 volt itu untuk sisi positifnya, dan ground atau GND ini untuk sisi negatifnya. Selanjutnya ada pin analog. Pin analog ini terdiri atas 6 buah pin dengan urutan A0 sampai A5. A0 ini berarti analog. Deretan pin analog ini sering digunakan untuk mendeteksi dan mengubah setiap tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog. Contohnya sensor suhu ruangan yang memiliki nilai input pin berkisar antara 0 hingga 1023, dan sebagai referensi perubahan tegangan antara 0 volt dari 0 volt sampai 5 volt. Oke, sekarang kita akan belajar pemrograman dasar microcontroller pada Arduino. Untuk melakukan pemrograman microcontroller pada Arduino, kalian harus memahami tentang konsep dan cara kerja penyusunan dan penulisan kode program Arduino. Bahasa pemrograman yang digunakan pada Arduino menggunakan bahasa pemrograman C. Struktur penulisan bahasa pemrograman C ini mempunyai bagian-bagian. Yang pertama ada header, ada deklarasi, ada komentar. Yang pertama adalah header. Header merupakan definisi file header yang disertakan dalam program sebagai file library sebagai rujukan setiap fungsi dan sintak yang digunakan dalam badan kode program C-nya. Contohnya include iostream.h ya. Selanjutnya ada deklarasi. Deklarasi berfungsi untuk menetapkan daftar variabel maupun konstanta yang akan digunakan dalam badan program. Variabel adalah nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang dapat diatur besarannya selama program itu dieksekusi. Sementara itu, konstanta memiliki nilai yang tetap atau konstan. Contohnya float tinggi
int alas. Float ini adalah tipe data yang bernilaikan bilangan desimal atau bilangan koma dengan variabel tinggi. Dan integer ini adalah tipe data yang bernilai bilangan bulat memiliki variabel alas. Setiap mengakhiri deklarasi haruslah diakhiri dengan menggunakan tanda titik koma. Selanjutnya ada komentar. Komentar merupakan tambahan baris atau penjelasan dalam kode program C. Tujuannya memberikan keterangan tentang penggunaan kode, tetapi tidak dieksekusi oleh program. Ya, ada berbagai macam jenis dari komentar ini. Ya, ada yang single line, ya, ada juga yang komentar lebih dari satu baris. Untuk komentar yang single line itu menggunakan slash 2 kali, dan komentar yang lebih dari satu baris itu menggunakan slash bintang lalu diakhiri dengan bintang slash. Selanjutnya, karena Arduino menggunakan bahasa pemrograman C, maka tata cara penggunaan kode serta penyusunan dan penulisannya juga harus mengikuti prosedur standar penulisan sintak bahasa C. Yang pertama, struktur penulisan bahasa microcontroller Arduino. Setiap penulisan kode program Arduino atau yang lebih dikenal dengan nama sketch harus memiliki dua buah fungsi, antara lain adalah void setup dan void loop. Semua kode program yang ada dalam void setup akan dibaca sekali oleh Arduino. Biasanya isi berupa kode perintah untuk menentukan fungsi pada sebuah pin. Contohnya, fungsi dari pin mode 13 output. Maksud dari fungsi ini adalah menentukan atau memilih pin 13 sebagai output. Pin mode 3, input. Maksud dari fungsi ini adalah menentukan atau memilih pin 3 sebagai input. Selanjutnya ada void loop. Semua kode program yang ada di dalam void loop akan dibaca setelah void setup dan akan dibaca terus-menerus dan berulang-ulang oleh Arduino. Contohnya, di sini ada fungsi dari digital write 13 high. Maksudnya adalah memberikan tegangan 5 volt pada pin 13 dan bernilaikan high atau 1 atau menyala. High itu adalah 1, low itu adalah 0. Jadi high itu diberikan tegangan sebanyak 5 volt, sedangkan low itu diberikan tegangan sebesar 0 volt atau tidak diberikan tegangan. Lalu di sini ada digital write 13 low. Maksudnya adalah memberikan tegangan 0 volt pada pin 13. Low berarti mati. Digital write ini maksudnya adalah memilih pin digital, ya. Selanjutnya ada analog write 3225. Maksudnya adalah memberikan nilai 225 setara dengan 5 volt pada pin 3 dalam pin analog. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Struktur penulisan dari microcontroller Arduino. Selanjutnya, aturan penulisan. Yang pertama adalah kurung kurawal. Digunakan untuk menentukan awal dan akhir dari program. Karena seperti bahasa pemrograman pada umumnya, Arduino membaca mulai dari atas hingga ke bawah. Kita bisa lihat di sini ada void loop, kurung kurawal, lalu dituliskan programnya dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya ada titik koma.
Setiap akhir baris penulisan baris kode program selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi setiap kita menuliskan sebuah fungsi itu harus diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada variabel. Variabel merupakan nama buatan yang diberikan untuk menyimpan nilai secara sementara yang pada nilai tersebut dapat diubah sesuai alur programnya. Nah, variabel ini bisa kita gunakan pada tipe data data yang ada dalam pemrograman. Contohnya ada integer, long, boolean, float, karakter, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah operasi yang dilakukan pada data bertipekan numerik. Dalam operasi aritmatika ini ada beberapa jenis, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi atau modulus. Dimana untuk operator penjumlahan itu digunakan tanda plus, operator pengurangan menggunakan min, operator perkalian menggunakan bintang, dan operator pembagian menggunakan slash satu kali, dan operator sisa hasil bagi atau modulus itu menggunakan operator persen. Selanjutnya ada operasi perbandingan. Operasi perbandingan merupakan operasi yang dilakukan untuk membandingkan sebuah logika atau beberapa data logika yang nanti keluarannya itu bertipe datakan tipe data boolean. Nilai tipe data boolean itu hanya memiliki dua, yaitu true dan false. Ada berbagai macam jenis operator operasi perbandingan atau operasi relasi. Ada operator sama dengan, ada operator tidak sama dengan, ada operator lebih kecil dari, ada operator lebih besar, ada operator lebih kecil atau sama dengan, ada operator lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya adalah kode digital input output. Yang pertama adalah pin mode. Pin mode, nomor pin, mode. Maksud dari fungsi dari pin mode adalah untuk men-set mode pin. Pin adalah nomor pin yang akan digunakan. Tadi sudah kita lihat di dalam perangkat mikrokontroler Arduino ada berbagai macam pin. Kita bisa memilih pin dan menentukan pin yang akan digunakan. Apakah itu pin digital atau pin analog. Pin digital itu dari 0 sampai dengan 13 dan mode sendiri bisa berupa input atau output. Contohnya pin mode 13 output, artinya kita akan mengaktifkan pin 13 sebagai mode output. Contoh lagi, misalnya pin 7, input, artinya kita akan mengaktifkan pin 7 sebagai mode input. Oke. Selanjutnya ada digital read. Fungsi ini dapat digunakan untuk membaca nilai sebuah pin sebagai sebuah masukan. Jika bernilai high, memperoleh tegangan 5 volt, namun jika bernilai low akan menjadi no volt. Atau kode digital read ini digunakan untuk membaca nilai sensor yang ada pada pin. Dan nilainya hanya terbatas pada 1 atau 0. Contohnya digital read 13, artinya kode akan membaca nilai sensor pada pin 13.
Selanjutnya digital write. Digital write, fungsi ini dapat diterapkan pada pin digital dari pin bernomor 0 sampai dengan pin bernomor 13 dengan nilai high atau low. Atau fungsi ini digunakan untuk pin output yang sudah kita set apakah akan diberikan nilai high sebesar 5 volt atau low atau ground. Contohnya digital write 13, high, artinya pin 13 akan diberikan tegangan sebesar kurang lebih 5 volt. Selanjutnya digital write 13 low, artinya pada pin 13 akan kita berikan tegangan sebesar 0 volt atau menjadi ground. Selanjutnya ada analog read. Fungsi dari analog read ini dapat dipakai untuk mengkonfigurasi pin analog dari A0 sampai dengan A5 dengan output berupa angka 0, refleksi tegangan 0 volt hingga angka 1023 atau tegangan 5 volt. Ya. Jadi pin Arduino analog read ini memiliki 6 pin PWM, yaitu 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Dengan begini nilai yang akan dihasilkan bervariasi dari 0 sampai 225 itu atau setara dengan 0 sampai 5 volt. Contohnya analog write 3,150. Artinya pin 3 diberikan nilai 150. Selanjutnya analog read. Analog read itu untuk membaca nilai pada sensor analog, yaitu antara 0 sampai 1024. Contohnya analog read A0, artinya kode akan membaca nilai sensor pada pin analog. Baik, itu tadi adalah beberapa kode digital input output pada microcontroller Arduino.